المعلم ربنا صل وسلم على نبينا المعلم محمد والملازم محمد والملازم محمد والملازم في سلك منهج القويم
Ucapkan Al-Fatihah kepada Syekh Al-Imam As-Suyuti berserta penyarahnya.
Ad-Dara'uf Al-Munawi Al-Fatihah. Siratal ladzina. Dengan baca Al-Fatihah semoga hatinya dibukakan oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La taudab. Janganlah engkau marah. Nanti ada hadisnya, la taudab walakal. Itu hadis itu anak TK atau hafalnya. Awal-awal anak TK, nanti antum punya adik itu ajarin itu. La taudab walakal. Jangan marah bagimu surga lanjutnya. Di sini la taudab saja begitu. La taf'al ma yahmiluka. Jangan engkau kerjakan perbuatan yang membuat kamu marah. Dan jangan engkau melakukan perbuatan marah. Bahwa marah itu yaitu adalah menghilangkan daripada akal. Di dalam Ihya itu dijelaskan Ihya tadinya. Karena saya pernah juga belajar Ihya ya, walaupun gini-gini. Di Ihya marah itu adalah perbuatan setan. Kemudian hadis lain ada juga, nanti ya aja. Marah itu membuat manusia itu jelek. Manusia yang paling jelek, lihatlah ketika dia waktu marah, benar nggak? Coba lihat orang marah, seganteng-ganteng apapun dia pasti jelek. Apalagi sudah dia jelek. Nah, itu marah. Hadis tentang latak dok itu, hadis tentang marah nanti dijelaskan juga. Itu adalah seperempat daripada Islam. Menahan marah itu sudah sama dengan menahan seperempat daripada agama Islam itu sendiri. Nilainya seperempat daripada orang marah itu hatinya tidak akan stabil. Orang marah apabila marah, lalu dia akan mengungkit-ungkit kebaikan ini marah yang sudah keterlaluan begitu. Lama-lama dia akan mengungkit-ungkit kebaikan yang diberikan kepada orang itu. Ini udah terlampau lagi ya. Kamu nih, dulu saya kalau sakit saya, sekarang kamu begini ke saya. Bagai-bagai lah. Kebaikan-kebaikan masa yang lalu akan diungkit. Marah membuat hati menjadi iri, marah membuat hati menjadi dengki. Marah akan dikuasai oleh setan. Lawan marah apa? Lawan marah apa? Lawannya marah. Biar nggak marah lalu sabar kan? Lawannya marah sabar. Biar sabar. As-sabru ra'sul amal ya. Sabar itu adalah kepala daripada sabar. Kalau orang sabar itu pasti dia nggak marah. Benar itu. Ya kan? Orang marah pasti dia tidak sabar. Orang marah pasti dia tidak sabar. Kalau marah-marah dikit, Ustaz marah dikit, nah itu biasa itu. Itu namanya pendidikan. Bukan maksudnya bukan begitu. Marah yang memang berlebih-lebihan. Akhirnya dia lama-lama akan mengungkit keburukan orang. La taudab. Bagi apa kan? Jumlahnya jumlah apa ini? Dua kan?
Mahal jumlah kan belajar di Quratul Nada ini. Iya. Apa jumlah apa namanya? Ada jumlah al-muqtaridah, ada jumlah imsa'iyah, ada jumlah ibtidaiyah, jumlah khobariyah. Mana ada? Sedikit. Jumlah apa? Jumlah-jumlah yang begitu itu segi makna ya. Jumlah begitu itu segi makna ya. Nanti walaupun ya apa min arkanis salat sab'atu asyara gitu apa? Di dalam kitab apa tuh? Sab'atu asyara. Di dalam kitab susunan Safitun Najah itu biasanya min didahulukan. Walaupun min arkanis salat tapi tetap saja disebut dengan jumlah ibtidaiyah. Kalau jumlah yang la tardab ini jumlah apa? Khobariyah. Khobariyah itu ada larangan khobar saja. Nanti ada lagi jumlah namanya iktirad atau muqtaradah. Sama namanya muqtaradah. Kalau muqtaradah itu contohnya ja'a Zaidun rahimahullah. Zaid telah datang, semoga Allah merahmatinya. Al-yaum dalam hari ini. Al-yaum itu sudah jelas itu sekarang ini. Karena al-yaum itu adalah apa? Al-ahdi huduri. Al-yaum itu sudah apa? Sudah meripat. Kapan kamu pergi? Al-an, al-yaum. Itu lagi. Sekarang ini apa al-an hazar itu al-yaum cukup. Kalau orang sudah tahu namun sorof. Karena al-nya sudah menunjukkan al-ahdi huduri. Kan ada nanti al-ahdi zihni, al-ahdi zikri, atau apa lagi? Al-jinsiyah. Kalau di sini la tardab itu maksudnya khobariyah. Karena maksud nahi. Itu khobariyah itu tidak ada tuntutan perintah. Khobariyah yang penting khobariyah. Kalimatnya itu khobariyah yang penting benar maupun tak benar, yang penting khobar. Tak mesti harus benar. Berita saja. Kalau jumlah imsa'iyah itu jumlah tolabiyah. Nanti ada orang bilangnya imsa'iyah, ada bilangnya tolabiyah. Itu ada tuntutan di situ. Jumlah tolabiyah yang dia memiliki mahal ada dua saja. Yaitu adalah jumlah syartiyah, satu adalah maqul qaul. Maqul qaul itu sebenarnya gampang, paling banyak itu. Jadi qala rabbuna. Qala apa ya? Maqulnya mana? Atau qalu sami'na. Mana maqulnya? Qalu itu kan sudah menyimpan apa? Menyimpan dhamir mustatir di dalamnya. Tidak ada fa'il di dalamnya. Hum kan? Apa isinya? Hum, mereka. Lalu maqulnya mana? Pokoknya maqulnya itu selalu setelahnya itu berupa jumlah. Qalu sami'na, qalu mamanya ya. Qalu ada kan ya? Qalu sami'na. Atau apa di dalam doa atau hadis Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelahnya ada jumlah setelahnya itu qala itu kan fi'ilnya muta'addi, berarti jumlah setelahnya itu menjadi maf'ul, makanya maf'ul di dalam jumlahnya fi'liyah maupun jumlahnya jar majrur maupun jumlahnya dzarf majrur yang jumlahnya ada dua lalu siginya ada dua kan tuh. Fi'il fa'il ismiyah siginya ada dua, jar majrur sama dzarf majrur. Itu bisa dijadikan maf'ul, memang harus itu maf'ulnya. Makanya disebut maqul qaul. Apa dengan maqul qaul? Isi dari apa yang dikatakan. Isi dari apa yang dikatakan.
itu maka disebut dengan maf'ul qaul. Itu jumlah. Maka jumlah maf'ul qaul mahalnya apa? Nasab. Pada mahal nasab jatuh sebagai maf'ul bih. Itu jumlah maf'ul qaul. Itu di kotoran nada. Di apa ada juga? Kifayatus sahaf ada. Ya kifayatus sihaf. Itu ada syarah qaidul i'rab, di situ ada juga. Lebih banyak di situ. Jumlah-jumlah. Makanya kalau mau apa nahwu itu memang pegang kitab-kitab tambahan selain daripada kitab yang dipelajari. Karena setiap kitab itu ada keunggulan masing-masing. Di Qur'an ada dijelaskan, tapi tidak sejelas-jelas yang di Kifayatus Shihab itu. Qur'an ada jumlah-jumlah itu kan ada jumlah mutarodo, jumlah pada itu tolabiyah, jumlah khobariyah yang banyak mahalnya. Jumlah khobariyah nanti ada kalimat setelahnya apa? Setelah kalimatnya makrifat, setelah itu ada jumlah, maka kedudukannya sebagai makrifat, kedudukannya sebagai hal. Setelah jumlahnya nanti jumlah apa? Maupun fi'liyah dia, maupun ismiyah dia, maupun jar majrur, maupun dzaraf majrur. Itu yang mahal-mahal jumlah. Nah, kalau dia menjadi naat, awalnya kalimatnya nakiro, setelah kalimat nakiro jatuh jumlah setelahnya, maka itu nanti menjadi naat. Itu sering yang diartikan kalimatnya fi'il mudhari, tapi sandi sering artikan yang mereka mengerjakan. Yang dari mana? Yang ada kan? Nah, tapi kadang-kadang karena kebanyakan artinya yang, kadang hal juga diartikan juga yang, mungkin itu maklum dari bahasa kan, enaknya yang itu. Nah, kalau aslinya dua di situ, kedudukannya dua. Kalau jatuh setelah makrifat ada jumlah, maka menjadi hal. Jatuh setelah nakirah ada jumlah. Kebetulan di sini nggak ada. Karena ini adalah kalimat yang dimulai dari la ta'dab tadi, dari la nahi. Jadi saya contohkan di sini. Ini contohnya. Jumlah yang Zaidun, kalau itu nanti apa ya? Kalau Zaidun yang juhu nanti mubtada khobar. Yang ada kalimat yang bermakna, yang bukan mubtada khobar. Yang harus dia menjadi hal. Contoh yang awal, yang paling apa sekali itu, yang paling dikenali sekali itu jumlah yang apa itu? Yang khobar. Yang awal-awal sekali terbuat daripada jumlah adalah, yang paling terkenal itu adalah khobar. Yang awal-awal itu baru-baru belajar itu sudah dikenalkan dengan khobar. Yang setelahnya menjadi fi'liyah maupun apa menjadi khobar. Dan satu lagi, kalau yang khobariyah itu, yang masuk daripada kita lihat itu, kalau yang khobariyah termasuk lagi apabila huruf dzaraf idqala, kan? Idqala itu setelah is kan apa?
mudhof ilaih. Setelah huruf dzaraf pasti mudhof ilaih. Makanya nanti mana mudhof ilaihnya di situ? Mudhof ilaihnya jumlah setelahnya. Isqala pada mahal dia sebagai mudhof ilaih. Tetap di i'rab dulu. Wala fi'il madhi apanya? Tetap di i'rab dulu. Setelah di i'rab dulu, selesai di i'rab baru pada mahal apa? Dia jatuh sebagai mudhof ilaih. Karena ada di dalam, apakah semua jumlah itu punya mahal? Tidak. Ada nanti kan ada tuh la mahal lahu minal i'rab. Dan tidak ada mahal daripada i'rab. Yang mempunyai mahal daripada i'rab yaitu sebagai fa'il. Yaitu sebagai fa'il bisa mahal, bisa seperti ayyakuna nanti. Karena anna itu pada fi'il apa? An masuk pada fi'il mudhari, pasti dia mempunyai an masdariyah. Bisa pastikan itu an masdariyah. Tapi ada yang membuat ragu kita, ini an masdariyah atau ana yang ditahfif. Kan nanti itu ana yang ditahfif kan? Tapi ada yang membedakannya. Kalau anna yang ditahfif, pasti ada di situ tanda-tanda fiilnya. Santum perhatikan, kalau ana yang ditahfif itu pasti ada daripada tanda-tanda fiilnya. Tanda qad lah, sin, saufa, tanda fiil mudhari ya. Ini fiil mudhari ini. Kalau tafa'il pindah itu fiil madhi nanti maksudnya kan. Ta'nis itu maksudnya tanda-tanda fiil mudhari. Itulah bisa membedakannya. Adalah an yang ditahfif. Seperti contoh antasumu khairul lakum, tusawmukum khairul lakum. An masdariyah ditakwil, maka takwilnya menjadi makna saumukum khairul lakum. Makanya antasumu juga ya beda-beda. Kalau karena dia sudah ditarik kepada maknanya isim, dia bisa nanti menjadi mubtada, dia bisa nanti menjadi khobar. Nah, itu jumlah-jumlah tadi itu bisa menjadi khobar karena juga sudah ditarik daripada hukum isim. Dulu kalau belajar tuh khobar dari mana Ustaz? Ini kan fi'il mudhari. Sejak kapan fi'il mudhari punya khobar? Ya. Dulu kita ya memang fi'il mudhari tapi sudah maknanya sudah isim. Maknanya sudah isim tapi tugas-tugas fi'il mudhari itu tidak hilang, tetap ada fi'il fa'ilnya di dalamnya. Jadi ditambah saja maknanya. Tidak ada orang mengartikan antasumu akan berpuasa. Ada tak? Berpuasa lah kalian. Maknanya sudah berbeda. Berpuasa. Hendaklah berpuasa kan itu. Maknanya agar berpuasa. Itu contoh-contoh daripada jumlah. Kalau awal-awal ya itu dulu dipelajari itu fi'il fa'il secara apa? Ternyata setiap ujung kalimat apa? Ada jumlah, tapi tidak semuanya harus jumlah. Seperti jumlah ibtidaiyah itu enggak punya mahal dia. Dimulai dari min akannya sholat sabi'atu asar tadi itu mahalnya enggak mempunyai mahal daripada jumlah. Jar-majrurnya akannya sholat itu enggak punya mahal. Tidak ada kedudukannya di situ. Itu sedikit aja. La taghdab, janganlah engkau marah. Jadi janganlah engkau marah. Karena marah ini adalah perbuatan setan. Marah itu adalah tipu daya setan. Kalau ada orang marah, dia tidak akan bisa mengendalikan kata-kata. Makanya hilaf itu kata-kata marah jangan pernah dijadikan hujah, tidak bisa dijadikan dalil. La taudab qarab dada miraron. La taudab qarab dada. Bahkan berkali-kali Nabi, 3 kali Nabi mengulang jangan marah bagimu.
Marah adalah emosi yang tidak terkendali, akal hilang. Kebaikan yang bertahun-tahun dibina, persahabatan di tahun-tahun dibina akan bisa hilang. Itu bahaya marah. La taudab fa innal wadaba mafsadah. Jangan engkau marah. Fa innal wadaba, sesungguhnya marah itu adalah mafsadah, mendatangkan daripada kerusakan. Marah itu mendatangkan daripada kerusakan. Yang mana marah membuat hati jadi berubah, pembicaraan tidak terkontrol, caci maki, pukul-pukul tembok, itu sebenarnya yang bagus. Jadi orang itu ada berapa keadaan orang itu beda-beda. Ada orang itu tipenya ya, sifatnya marah. Ada orang itu gampang marah, gampang reda. Gampang dia marah, tapi cepat redanya, nggak dendam. Ada orang itu susah marah, cepat reda. Yang terbaik itu tidak. Susah dia kalau marah, jarang marah, tapi sekali marah cepat reda. Yang nggak boleh gampang marah, tapi susah untuk berdamai. Dendam berkesumat dalam dirinya itu nggak boleh. Ketika kami pakai Mulisun itu, beliau selalu la taudab walakal jannah, menangis beliau. Kenapa? Beliau memang orang gampang marah, tapi beliau cepat rendah. Kata dia, saya ini hadis nggak bisa saya amalkan. Gampang marah, tapi cepat rendah. Nangis kalau ketika hadis, karena beliau merasa tidak mampu mengamalkan. Kalau setoran kitab itu, kitab Fathul Mu'in di setor, baca itu salah langsung marah, langsung ditepuknya meja, bakabik meja itu kan. Sadoknya kawan-kawan tuh don mentalnya langsung membaca kitab langsung ini ya, yang goyang kan. Kalau kami itu di Magelang, kalau khusus zuhur semuanya itu setoran kitab. Awal-awal mulanya ya yang anak-anak kelas 1 itu baru-baru yang pakai harokat itu. Bolehlah artikan yang sudah di-esai. Lama-lama naik lagi itu pakai gundul, boleh diartikannya esai. Lama lagi gundul tidak boleh pakai arti. Kosongan. Latihannya kosongan. Tapi apakah semuanya bisa juga? Kan enggak juga. Siapa yang cepat apanya ya bisa. Itu latihan. Khusus memang. Pokoknya ba'da zuhur itu semuanya itu setiap kelas itu setoran kitab. Kalau nggak bisa berdiri sampai selesai. Fakir dia. Nggak bisa berdiri. Awal-awal itu memang ditanya tasrif dulu juga. Nahu. Ya tadi makanya ada yang salah-salah baca itu. Zakarul Musannif dibaca karena kita nggak berokat. Itulah yang parahnya itu ya. Bisa menjadi wazakari itu ada. Nah, semuanya itu adalah setiap pondok itu ada kelebihannya masing-masing. Latihan semua. Ada apanya? Basul masail namunya. Contohnya begini.
In koma Zaidun itu sudah kalam apa belum? Coba bisa jawab. In koma Zaidun itu sudah kalam apa belum? Boleh yang baru jawab? Dah. Sudah apa belum? In koma Zaidun itu sudah kalam apa belum? Belum, kenapa? Jangan terlalu apa dengan prediksi kalam kan. Kalam itu dua kalimat yang disusun-susun. Ya betul. Kalimatnya sudah disusun-susun itu udah dua itu. Tapi ada ujungnya kan, belum memberi faedah sempurna. Karena insartia dia butuh jawab, karena jawabnya belum ada di situ. Kalau jawabnya seharusnya apa itu? Sampai begitu. In koma Z, jika Z berdiri, niscaya aku berdiri. Bisa dibuat kumtu di depan. Terserahlah, aku berdiri atau orang lain. Nanti ada jawab. In-nya, in syartiyah dia butuh. Apabila Z berdiri, niscaya aku berdiri. Itu contoh. Tapi itu lapas-lapas itu dimasuk masail kan itu. Seremeh memang lapasnya. Tapi nanti dimasuk masail kan. Nggak boleh jawab begini. Itu udah kalam belum? Belum ada jawab. Belum ada jawabnya. Nggak boleh gitu. Harus dicarikan ibarohnya. Kamu berani kata itu kitabnya mana? Dibaca lagi kitabnya lagi. Itu kalau untuk basul masail, bukan untuk di kelas. Di kelas itu udah biasa. Berarti tadi an masdariyah dengan an yang ditafsir itu begitu juga. Makanya anak-anak itu punya kitabnya, membawa nanti dalilnya di mujam mufasil seperti ini, mujam mufasil. Ini huruf itu ada di semuanya di sini. Kullama itu jarang dibahas atau kalau di alfiyah. Kullama itu mempunyai jawab. Kullama mempunyai jawab karena di situ alasannya takrirur raja. Kalimat yang diulang-ulang. Kullama setiap berarti kan diulang-ulang. Jadi itu adalah mempunyai jawab. Kita ke apa? Itu mujam mufasil. Ya setiap tadi balik lagi setiap kitab itu ada keunggulan masing-masing. Jadi nanti mudah tidak boleh ada al. Tapi antum akan ketemu mudah yang ada al. Gimana itu? Seperti al-fa'ilu, al-zakiru, apabila nanti itu sibi fi'il yang merupai jadi fi'il, isim fa'il yang mempunyai fa'il. Kalau waw kan banyak lagi. Waw atau saja enggak kan? Ada istinafiyah, ada wawnya, waw ma'ah. Waw apa lagi? Waw atau ma banyak lagi. Ma nafi, ma istiham, dan ma cuma nampang aja, ma ziyadah, nampang aja hidupnya itu. Karena ada juga yang ziyadah, karena tambahan dan diartikan. Ma takjub, ma ajmala itu tema takjub itu. Ma ajmala alangka. Itu baru banyak berhuruf.
Terserah. La taudak walakal jannah. Jangan engkau marah walakal jannatu. Itu sabit bagimu al jannatu, adapun surga. Ini kan apa? Walaka adalah jar majrur menjadi khobar muqaddam, mubtada muakhar. Kalau di apa itu dibalik-balik aja dia contohnya. Mutamimah ada itu Zaidun bid dari. Boleh dibaca bid dari Zaidun. Itu alamatnya di situ tuh. Berarti khabar muqaddam. Walaka kalau dia apa sabit ya. Sabit tetap. Karena walaka itu mengira-ngirakan apa? Walaka itu mengira-ngirakan istaqarra atau mustaqirun. Tidak ada yang dikira-kirakan di situ. Istaqarra atau mustaqirun. Maka diartikan itu tetap atau sabit. Kalau Jawa itu tetap ya. Sabit sama aja, sabit itu bahasa Arab. Artinya dan tetap. Ini lagi. Antum karena nanti bertemu sama orang-orang berbeda-beda pondok kan. Allazi la yansarif. Kata kawannya, mana allazi la yansarif itu? Yang yansarif itu. Ada sama. Debat gara-gara lapasnya. Allazi la yansarif. Ini allazi la yansarif. Yang satu bilang wairu munsarif. Sama aja. Perlu didebatkan. Yang satu bilang hafat. Yang satu bilang kasroh. Yang satu adalah alamatul hafat. Yang satu dibilang alamatul jar. Alamatul jar kasroh. Alamatul hafat kasroh. Sama ya. Yang satu lagi itu domir mutaharrik mahal rofa. Namanya sini domir yang berbaris kan? Harokat yang berbaris ya. Domir harokat yang berbaris. Tapi apabila diartikan sama, domir mutaharrik maharokat, domir yang berharokat, rofa artinya kan, domir yang diharokati rofa. Yang itu deh. Setiap bakal nahu pun yang jar itu memang hilang memang dalam kalangan ilmu nahu. Khopat yang disebut khopat yang disebut jar itu. Sebutannya ya, tujuannya itu sama-sama kasroh, tandanya sama semua, alamatnya juga sama semua. Jar kasroh ya bata kan? Kalau kita belajar tajwid tahunya kasroh aja. Ternyata belajar nahu ada niyabahnya, ditambah ya niyabahnya ada ditambah dengan ya dan fathah. Tanda alamat jar ya dan fathah. Kan ada niyabahnya. Ya akan masuk kepada isim tasniyah dan asmaul khamsah. Tanda jar dan ya itu nanti masuk kepada isim tasniyah. Asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu kan ya juga asmaul khamsah. Tandanya dhamma. Kan ada tuh alamat apa? Dhamma. Kalau dhamma itu anak Al-Quran tahu tuh. Tapi kalau udah mulai waw alif nun, dulu pernah tuh belajar tuh si adlinanya, kok tandanya kok ada waw, ada alif, ada nun. Ternyata itu namanya apa? Ya aslinya memang betul, aslinya itu dhamma. Tapi yang tanda-tanda lain itu disebut dengan niyabah, pengganti. Itu sebagai pengganti saja. Dhamma pada waw alif itu pengganti daripada dhamma. Nasab penggantinya kata alif ya kasroh pada alamat nasab
jatuh pada isim ghairu jamak muannas la ta'dab walakal jannah. Jadi jangan engkau marah walakan jannah. Tadi itu lakate jelas lah. Sama-sama jelas sudah. Khabar muqaddam, mubtada. Jadi lagi, mubtada itu apakah selalu makrifat? Seharusnya iya. Harusnya iya makrifat. Akan tetapi ada yang meloloskan dia fiil apa? Fiil. Isim yang nakiro, isim-isim yang nakiro bisa dijadikan mubtada. Apa yang meloloskannya? Apabila disandarkan kepada mudhof ilaih dan sifat. Fa kullu nafsin za'iqatul maut. Adapun setiap jiwa itu merasakan kematian. Kullu itu kan aslinya apa? Nakiro. Tapi bisa dijadikan mubtada apabila disandarkan kepada sifat, disandarkan kepada mudhof ilaih. Apabila disandarkan nanti mubtada mempunyai naat, itu mubtada setelahnya itu mudhof ilaih dia. Bahasanya mubtada plus mudhof ilaih. Itu kalimat biasa saja. Yang pernah kita berpikir dia jadi mubtada lalu dia tidak boleh jadi mudhof. Itu nanti yang kacau. Bebas. Kalau memang dia ada kaitannya dia berhak menjadi mudhof, dia berhak menjadi mudhof. Ya contohnya kan sudah ada kalimat mudhof, lalu mudhof ilaih jadi mudhof, lalu apa? Lalu jadi ada lagi mudhof ilaihnya, kan ada susunannya begitu. Itu jumlah apa tadi? Baca. Nanti ada juga yang agak aneh itu. Mubtada lahu fa'il. Orang biasanya mubtada ada khabar, dia ada fa'il. Itu disebut dengan sadda musadda khabar. Yang contohnya istiham itu, ada istihamnya. La ta'dab walakal jannah. Penjelasannya seperti tadi juga. Karena marah ini menghilangkan akal. Marah ini memutuskan silaturahmi. Marah berlebih-lebihan itu, yang mana silaturahmi sudah dibangun, maka bisa menjadi putus. Semoga kita dijauhi dari sifat marah. Walaupun saya juga agak pemarahan. Yang menjadi marah itu kadang-kadang penting juga bagi dunia pendidikan. Itu guru yang tegas, guru yang agak cepat marah, itu penting juga. Tapi kunci akhir itu yang dipegang, tidak dendam, tidak boleh berlarut-larut, tidak boleh dia marah lalu nggak berbicara sama 3 hari. Kalau orang Arab kan dipendek juga pemarah juga, orang Arab itu. Santrinya dibilang setan jantan, kobis katanya. Kobis aslinya kan, dia kobis. Kata teman saya, ada apa tuh? Setan jantan kata dia. Kan aslinya kan kobis tuh. Lama ini ulika minal hubusi wal khobais. Tapi jarak kobis. Kubis dan lagi ya. Orang Arab itu cepat pemarah juga.
Tapi beliau cepat reda, seolah-olah itu nggak ada terjadi apa-apa. Kalau orang Indonesia kan baperan orangnya, gampang merajuk kalau dimarahin. Tapi sebenarnya tetap marah itu tidak boleh. Ada orang tipenya itu cepat marah, cepat reda. Ada orang tipenya itu susah marah, cepat reda. Semoga kita mempunyai tipe lama marah, tapi cepat reda. Itu lebih terbaik itu. The best of the best itu. Paling bagus itu. Orang yang cepat reda. Marah itu jelas dari syaitan. Untuk merusak daripada umat manusia. La tufakki asabi'aka wa anta fis shalah. Jangan engkau membunyi-bunyikan jari-jari asabi'aka. Jangan engkau membunyikan asabi'aka akan jari-jarimu. Jangan engkau menyembunyikan asabi'aka akan jari-jarimu wa anta padahal kamu fis shalah di dalam shalat. Ini adalah hukumnya wa anta fis shalat fa yukrahu tansih. Hukumnya adalah makruh tansih kalau cuma jari-jari saja. Makruh. Boleh menghilangkan daripada kekusukan salat. Jelas hatinya enggak kusuk, batinnya juga enggak kusuk. Kalau batin astagfirullah, zahirnya juga enggak kusuk. Mungkin kita bisa lihatkan zahir kita kusuk. Tapi kalau batin Allah alam bisawab itu. Siapa yang bisa salatnya cuma ingat Allah saja, enggak ingat selain Allah? Siapa yang bisa? Coba tunjuk tangan. Ada bisa? Kalau ada yang bisa itu dah wali juga. Pokoknya ketika salat dia ingat Allah aja. Yang lain tak ada ingat sekalipun. Salat masih ingat jemuran. Akhirnya hujan lah. Mau apa imam lain? Kan? Itu akan menghilangkan kekusukan. La tuqamul hududu. Tidak akan didirikan had di dalam masjid. Wala yuqtalul walid. Dan tidak akan dibunuh akan walid orang tua bil waladi karena anaknya. Tidak ada had didirikan di dalam masjid. Jadi had itu kenapa? Karena alasannya takut mengotori pada masjid oleh darah. Tidak boleh lihat. Lalu tidak ada tuntutan kisos wala tuqtalu walidu bagi orang tua karena anaknya. Binya sababiyah karena anaknya. Disebab daripada anaknya. Jadi enggak ada tuntutan. Tidak ada kisos kalau orang tua membunuh anak. Had maksudnya. Kenapa? Karena lahir daripada bapaknya. Fala yakunu wasabab, karena sebab bapak itu adalah sebab lahirnya anak. Dan nambah lagi kalau anak mencuri, lihat enggak? Anak mencuri harta bapak, tidak lihat. Karena harta anak adalah harta bapak. Dalam kita lihat. La tuqbalu salatun buwairi tuhurin. Tidak akan diterima salatun akannya salat buwairi tuhurin dengan tanpa bersuci. Wala shadaqatun min wulul. Dan tidak juga akan diterima sedekah min wulul daripada menipu. Bersedekah daripada perkara
yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencuri lalu disedekahkan, mencuri budiman, itu nggak akan dapat pahala. Saya ini mencuri karena membantu orang miskin, bagus, ada niat baik kamu, tapi perbuatannya tidak baik, tetap dosanya. Walaupun harta orang kafir nggak segampang itu, curinya harta orang kafir kan kafir, nggak boleh juga. Tetap hukum tetap berlaku, tetap memotong tangannya. Itu dia mencuri. Di dalam tipu menipu, di dalam jual beli, apa sajalah, korupsi, uang korupsi lalu dibuat masjid, enggak diterima. Korupsi kan, buat masjid. Kata orang dia dermawan. Ini bapak tuh dermawan. Ya bagus, dermawan dia. Tapi menyedekahkan dari perkara yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima. La tu'balu sholatul haid, tidak akan diterima salat orang pernah berhaid illa bi'imar, kecuali dengan memakai telekung. Nanti ada jelaskan. La tu'balu, tidak akan diterima sholatul haid. Maksudnya apa? Sholat orang yang balik, itu orang yang berhaid kan nggak boleh sholat, kan itu maksudnya. La tuqbalu sholatul haid, tidak akan diterima sholat orang yang balik, orang yang pernah sudah haid, prosesnya sudah balik, illa bi himarin, kecuali memakai himar. Himar itu jilbab yang panjang, tutup. Kalau bahasa kitanya telekum, menutup daripada aurat, tutup kaki apa, semuanya daripada kaki, telapak kaki. Wanita kan harus tutup telapak kaki, yang enggak wajah telapak kanan. La ta'tulul jarada fa innahu min jundillah al-a'zam. La ta'tulu, jangan kalian membunuh al-jarada, akan belalang. Kalau dia jangan membunuh ya kalian al-jarada, akannya belalang. Fa innahu, sesungguhnya belalang, minnya min ba'diyah, ba'din maksudnya, min ba'din yang bermakna ba'd, min jundillahi, termasuk daripada tentaranya Allah Ta'ala. A'zamu, itu yang agung. A'zamu itu khabar dari fa'innahu. A'zamu itu adalah yang agung. Jangan kalian membunuh akannya bilalang. Bahasanya bilalang itu termasuk daripada tentaranya Allah Subhanahu wa taala, azam yang agung. Bilalang termasuk daripada tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan juga, yakni idza lam yata'akhir al-isadu al-ifsadu, apabila bilalang itu tidak merusak. Tapi kalau dia merusak, boleh dibunuh. Seperti hama. Bilalang itu hama nggak bagi padi? Enggak ya? Iya. Bilalang yang makan itu bukan walang sangit. Kan ada juga walang sangit, itu orang bilangnya bilalang juga ya. Orang-orang Jawa ya. Walang sangit bukan. Bilalang itu merusak daunnya.
Kalau merusak, kalau terlalu banyak sekali, boleh dibasmi pakai racun. Jadi kalau nggak merusak, bagusnya jangan. La ta'tulu ad-dafadi'a fa inna naqiqahunna tasbihun. Jangan kalian membunuh dafadi'a, ad-dafadi'a akan kata. Fa inna naqiqahunna, bahwa sungguhnya suara kata itu tasbihun, tasbih. Suara kata itu tasbih. Jadi jangan membunuh kata. Apa suara kata? Apa yang satu? Suara kata. Hah? Gimana suara kata tuh? Suara kata nggak masalah, asal jangan suara anjing aja. Nah, ini kok aja. Nanti kalau musim hujan tuh. Oh iya, kok ayam ya? Kok. Siap. Karena berzikir dia, bertasbih kata. Ada manfaatnya bagi santri dan hijrah atau kata Allah. Kalau musim hujan bunyi ya, bangun ya santri kan. Kami di pondok pesantren tidak punya aliran kami adalah suara kata. Dia punya jam yang apa namanya? Aliran ya. Terbaik murni di sisi Allah. Alami ya. Itu bagus. Ayam jantan ya kan yang membangunkan subuh. Ayam jantan itu membangunkan subuh. Saya dulu di tasawuf di Ihya Ulumuddin Ihya Ulumuddin ya di Jawa. Setelah belajar Ihya itu kita harus sembelihkan ayam jantan. Itu bukan apa tuh? Bukan syirik ya? Bilang syirik kan? Enggak. Tafaulnya guru kami bilang tafaulnya ayam jantan itu dia suka bangun pagi. Biar santri itu biar bangun pagi. Ayam jago biar jago dia. Ayam jago biar ada sifat ayam jantan dia berbangun pagi. Tapi nggak boleh juga sifat yang buruknya ayam jantan nggak boleh juga. Hati dimamam ini kan. Nah, itu salah tafakul itu. Ya kan? Ayam jantan itu kan gawat juga kalau semuanya dipakai. Maksudnya di sini adalah bangun pagi. Ambil semuanya kacau juga ini. Kata guru saya harus bersifat seperti ayam jantan. Setiap simpang dia nikah, ada istrinya. Masuk ayam jantan, membangunkan pagi. Memang helelah kalau ayam jantan itu bunyi paling jam 4 sudah. Sekitar jam itu ya. Kecuali ayam yang dicuri orang. Atau ayamnya kok jam 12. Ini alamat palsu ini. Ternyata ada orang mencuri ayam. Nah, alamat palsu ayam. Ayam nggak apa lagi. Sampai panik ayamnya berkokok daripada malam hari. La tuqassur ru'ya illa ala alimin au nasihin. Jangan engkau ceritakan akannya ru'ya mimpi kecuali orang yang pakar mimpi, au nasihin atau ahli nasihat. Penting. Kita jangan pernah menceritakan mimpi kepada musuh kita. Was-was akan terjadi. Temannya jahil, kita akan juga mimpi.
Apa temanya? 2 hari lagi kamu mati nih. Saya juga pernah punya orang kampung orang kampung saya cerita dia. Setelah dia mimpi mati, 2 hari setelah itu mati. Nah, akhirnya mati juga orang itu gara-gara jantungan dia. Jadi ceritakan kepada ahli mimpi. Termasuk ulama daripada ahli mimpi itu adalah Imam Ibnu Sirin, Imam An-Nabulsi. Lagi namanya Imam An-Nabulsi. Tapi yang terkenal adalah Imam Ibnu Sirin yang paling terkenal. Kalau tahu-tahu orang ceritakan kepada kita bukan ahlinya, tahu-tahu orang ceritakan. Kita bukan ahlinya, tahu-tahu orang ceritakan gampang saja. Takwilkan aja yang baik-baik. Pak Ustaz, saya tadi mimpi mati. Alhamdulillah, Bapak itu panjang umurnya itu. Biasanya kebalikannya tuh Pak. Banyak saya orang mimpi itu panjang umurnya. Boleh gitu. Pokoknya setiap diceritakan ke dia 100 masalahnya, tetap dia bilang panjang umur aja. Kenapa Ustaz ini? Takwilnya sama aja, panjang umur. Ternyata Ustaznya mendoakan karena dia nggak pandai takwil mimpi. Orang nggak tahu mimpi ditanya tentang mimpi. Tahu-tahu ya kita terasa saja tidak sengaja saja orang menceritakan kepada kita. Itu bagaimana tanggapannya? Ya, takwilkan saja yang baik-baik. Semoga aja Pak, dan doakan aja. Semoga aja Bapak ini rezekinya tambah banyak. Pak Ustaz, saya ini mimpi bangkrut. Wah, iya tuh Pak, ntar lagi Bapak bangkrut itu. Gak boleh takwilkan begitu. Oh, biasanya sebaliknya itu Pak. Dalam mimpi itu bangkrut, nyatanya semakin ya, semoga saja Bapak semakin jaya. Takwil, tanyakan kepada pakarnya. Tanya dulu, orang itu pakar mimpi apa tidak. Dia belajar ilmu mimpi apa tidak. La tu'ta'u, tidak akan dipotong akan tangannya pencuri kecuali pirubu'i dinar, melainkan kalau dia mencuri kadar 1/4 dinar. Kayak Nabi Umar kan? Manusia itu ada 7 miliknya. Biasanya mirip. Soalnya orang itu ada 7 miripnya. Masalah mirip ini saya pernah dibilang santri Temboro sama orang. Yang bilang itu santri itu lah Ustaz Temboro juga, sama keluar setahun kan. Ustaz ini pernah mondok di Temboro ya? Nah pernah saya mondok di Temboro, Temboronya nggak tahu. Jawa Timur aja belum pernah saya tidak. Orang bilang santri Temboro. Yang bilang Ustaz itu sama-sama keluar setahun. Ada aja yang mirip kali itu. Kemarin Ten Quintan tuh bilang, Pak Ustadz ini pernah jumpa saya di mana aja. Sering di luar jumpanya. Jumpa sama saya di luar. Pernah jumpa sih di Masjid Al-Hakim itu sekali. Mungkin ada orangnya mirip. Apalagi nggak kenal kan, sekali nampak saja mirip-mirip selayang aja. Kan ada orang tuh mirip-mirip selayang tuh, di belakangnya mirip dia, di depannya enggak, di samping mirip, depannya enggak. Ini adalah kadar ya, kadar yang kalau dipotong tangan, ini contoh tadi, ila fi rubu'in dinar, 1/4.
Semoga yang alim itu sampai selesai diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan semangat, gak bosan belajarnya. Yang paling apa tuh belajar tuh bosan. Semoga hilang dari kebosanan. Semoga cita-citanya jauh lebih tinggi. Hatinya serendah-rendah 7 lapis bumi di bawah. Oh, hati. Cita-cita tinggi nggak apa-apa, tapi hati itu tolong serendah-rendah bumi di bawah. Insya Allah ilmunya itu orang sukses. Orang sukses itu. Tak pernah Imam Nawawi bilang saya ini paling hebat di antara tahqiq yang lain. Nah, saya paling hebat daripada ashabus syafi'i yang lain. Saya itu ahli hadis, saya ahli tafsir. Apa pernah Imam Nawawi bilang? Tak pernah. Tak pernah. Itu baru belajarlah jadi ulama, ambil bagaimana cara ulama belajar. Belajarlah jadi ulama, jadilah ulama, bagaimana adab daripada ulama juga diambil. Jangan sekedar ngambil ilmunya saja. Ya, sehebat-hebatnya ahli ilmu, lebih hebat khuluqul khair. Apa tuh? Akhlak yang baik. Tetap kalah bagi orang yang akhlak yang baik. Setinggi-tingginya ahli ilmu itu lebih hebat daripada akhlak orang yang punya akhlak yang baik. Lebih tinggi lagi orang yang tinggi ilmunya, akhlaknya jauh lebih baik. Kita tidak bisa mengingkari orang yang paling alim itu Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa nggak mengingkarinya? Nggak bisa. Kalau mengingkarinya langsung kufur, ya kan? Tapi apa hadapnya Nabi? Akhlakun Nabi. Nah, itu yang arahnya ke situ. Memang akhir zaman, memang lahir daripada banyaknya ulama-ulama sufi. Semoga kita terhindar daripada ulama-ulama menjadi orang yang dibangga-banggakan nanti oleh Nabi di hadapan Allah Subhanahu, benar-benar menjadi penuntut ilmu yang haus dengan ilmu. Apakah rakus itu boleh? Boleh. Rakus yang diperbolehkan adalah rakus di dalam ilmu itu boleh. Hirsun kan bahasanya? Hirsun. Rakus. Ada juga makna hirsun, makna haris itu ada juga lain. Tapi di situ ada rakus di dalam menuntut ilmu, haus ilmu. Belajar lagi dari kitab ke kitab, dari Jarumiyah sampai Alfiyah. Tingkat bertingkat, step by step. Orang Inggris bilang apa? Step by step. Ada step by step. Zazi qalilan, kesan sedikit, sedikit demi sedikit. Zazi qalilan, step by step, sedikit demi sedikit. Lama-lama jadi alim. Mau jadi bukit. Saya nggak mau tuh kalau jadi bukit. Jadi orang alim. Maksudnya itu adalah bukit yang banyak ilmu. Tahu kata apa? Sudah banyak ilmunya baru menjadi ilmu padi. Semakin merunduk semakin jadi. Ilmu padi itu semakin merunduk semakin jadi. Bukan menjadi padi, semakin berisi. Dah habis satu. Hari berenang kok nak sabar anak. Apa jenis berenang tu? Lah, tidak lah tahu jenis berenang. Subhanallah ya bihi, subhanallah wa bihamdihi.